apa? Sharing supaya habis sampai jam 6 ya Pak Ri. Aduh. Kalau kami sampai jam 9 loh, Suster. Baik, Suster, Bapak, Ibu, kita mulai saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Suster, Bapak, Ibu yang telah hadir pada coaching klinik kita. Ini adalah coaching klinik yang terakhir dalam rangkaian fokus group discussion pada tahun ini. Nah, setelah ini nanti kita akan mengadakan in-house training atau IHT bersama dengan guru-guru kita di sekolah masing-masing. Kita mulai saja untuk acara kita pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan dari Ibu Retno untuk memimpin dengan doa pembuka. Monggo Ibu Retno. Oke. Baik, Suster, Bapak Ibu, mari kita buka coaching klinik ini dengan mohon pendampingan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala kebaikan. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, segala karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan, atas semangat, dan kami boleh mengikuti FGD ini. Bapa, kami masih mohon penyertaan-Mu agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat, baik bagi sekolah kami secara khusus maupun bagi pendidikan di Indonesia pada umumnya. Kini Bapak, kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Retno. Di sini juga sudah hadir Bapak Leonardus, ini dari SMP Yohanes. Selamat datang Bapak Leonardus. Sugeng siang. Sugeng siang Bapak. Baik, Suster, Bapak, Ibu, kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dalam hati. Kami mohon Pak Ranto untuk bisa memutarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanpa darahku, Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ranto. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, kami mohon setelah ini silakan meng-unmute terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah ada Ibu Astri. Selamat datang Ibu Astri. Ya, silakan meng-unmute terlebih dahulu perangkat Suster, Bapak, Ibu. Kita akan beryel-yel bersama. Walaupun saat ini, ya ini sedikit pesertanya, tetapi kita harap
semangat kita masih terus ada ini. Oh iya, pasti harus begitu ya, Suster ya. Oh iya, iya Pak. Silakan Cuma, Pak Ranto cuma diputarkan saudaraku yel-yelnya. Bapak Suroto kok belum datang ya Pak Leo? Iya ini. Kayaknya ada acara ya? Tadi masih menemui wali murid, Pak. Oh begitu, oke. baik-baik. Ya sudah, nanti biar Kita Yel tunggu. sendiri saja nanti. Nanti kita minta yel-yel sendiri ya. Baik, Nggih. mari kita yel-yel bersama. Silakan Pak Ranto. Mari Suster, Bapak, Ibu. Luper, Luper, literasi unggul berkarakter. Yes, luar biasa. Sekali lagi Pak Ranto ya. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes, luar biasa. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu yang hadir di sini. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan terkait naskah kurikulum yang sudah kita susun bersama dengan unit sekolah masing-masing. Kemudian kami mengingatkan bahwa hari ini adalah batas pengumpulan naskah akademik di Google Classroom. Silakan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum mengumpulkan, bisa dikumpulkan. Kami tunggu sampai dengan nanti malam. Batasnya tanggal 9. Tanggal 9 itu sampai 23.59. Nah, silakan bisa dikumpulkan nanti Bapak Ibu. Kemudian untuk naskah kurikulum tenggat pengumpulannya di tanggal 24 Desember. Nah, di malam Natal ini. Semoga sebelum malam Natal bisa dikumpulkan begitu. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan naskah kurikulum. Mungkin nanti juga akan ada beberapa bahasan terkait dengan IHT yang akan kita laksanakan di tanggal 13 sampai dengan 16. Dipersilakan. Untuk ini waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Suster Romana untuk sebagai coach pada siang hari ini untuk membuka diskusi. Silakan Suster. Baik, terima kasih Mbak Rina. Selamat datang Pak Markus. Saya melihat ini ada dari Usaba kayaknya. Usaba Santo Mikael. Usaba 5 ya Pak Markus. Bisakah berbicara beliau? Agak susah Selamat ya, siang Pak Markus. Ya. Belum ada. Belum ada. Ya, kalau sedikit yang datang nanti seperti janjinya Pak Arianto lah. Sampai jam 4 ya Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, hari ini hari terakhir kita di FGD untuk kelompok kita. Ini coaching klinik yang terakhir. Saya percaya sih kalau yang hadir ini sudah mantap semua kurikulumnya. Karena kita bisa lihat dari awal ya. Meskipun kami tadi pagi Bapak dan Ibu, tadi Ibu Retno mencoba bertanya tentang project based living. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dari Yohanes ke-23 dan dari Maria Mediatrix sudah melengkapi ini. Barangkali nanti dalam diskusi ini kita bisa saling menolong, karena saya juga coba cari, saya coba tanya teman-teman saya juga tidak menemukan apa yang bisa mungkin buku atau jurnal yang bisa menolong tentang ini ya. Mungkin nanti mudah-mudahan dari Yohanes ke-23 dan dari Maria Mediatrix bisa menolong Ibu Retno, menolong kita semua lah seperti itu untuk itu. Baik, para Bapak dan Ibu, kira-kira sudah sampai di mana sekarang, bagaimana perjalanan penyusunan naskah dokumen kurikulum kita. Mungkin kita buatlah bergiliran saja, mungkin dari Maria Goretti saja duluan ya Bu ya. Supaya jelas nanti, kemudian nanti lanjut dari Maria Mediatrix,
kemudian dari Yohanes ke-23, lalu nanti kita mudah-mudahan dari Kalimantan bisa bergabung dengan kita. Begitu ya Bapak Ibu? Iya, untuk Maria Goretti, Ibu Retno, dan Bu Lili kami persilahkan. Baik, terima kasih Suster, Bapak Ibu untuk waktu yang pertama diberikan pada kami. Jadi nanti setelah ini kami boleh nganu ya. Bukan loh, Bu. Ya. Masa hanya saya nanti dengan yang terakhir. Iya, nah, baik. Saya izin share, Suster. Ya, Bapak silakan, Ibu. Bu. Suster. Kok macet ya? Belum kelihatan, Bu. Iya, ya, sebentar ini macet. Iya, oke. Oke, sudah kelihatan, Bu. Sudah kelihatan, Suster? Sudah, Bu. Oke. Baik, Suster, Bapak Ibu, untuk di SMP Maria Goretti, setelah kemarin FGD, FGD 2 ya, Suster ya, bertemu dengan narasumber. Iya. Kemudian kita mencoba melihat kurikulum kita nanti, kurikulum unggul. Nah, setelah itu untuk dibawa ulang untuk mungkin diperbaiki, untuk ditambah, disempurnakan. Nah, maka Suster, Bapak Ibu, memang setelah pertemuan itu ada pergulatan. Kalau saya sampaikan itu pergulatan, Suster. Karena begini, Suster, jujur bahwa kemarin tuh muncul, apakah ini bisa kita lakukan? Ya, kalau kita bersama-sama dengan kurikulum nasional nanti, gitu. Kemudian seberapa jauh kita melakukan itu? Pertanyaan berikutnya, apakah nanti apa yang kita lakukan ini, kita kerjakan ini, itu sesuatu yang wow, ya, artinya yang wow itu yang bisa mengubah dengan cepat, begitu, atau mengubah kondisi di sekitar kita, kan begitu, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sehingga kami juga melihat lagi bahwa naskah akademik kami itu kok ini memang perlu adanya satu kesatuan yang mungkin bisa memperkental, ya. Kalau saya mengatakan memperkental, sehingga apa yang kita tuliskan, kita tuangkan, nanti sungguh-sungguh bisa kita lakukan di lapangan dan mudah dipahami oleh teman-teman. Begitu, Suster. Jadi ini pergolakan kami selama 3 hari ini kemarin. Bersama-sama kami kumpul tim kurikulum dan tim pengembang. Sehingga apa yang kami buat selama 3 hari, kami hanya menjalin atau merajut antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Begitu, Suster. Contohnya saja, ketika kami memikirkan latar belakang, kemudian ada budaya yang harus kita masukkan, ada core value yang kita masukkan. Nah, ini kan harus kita rajut, Suster. Jadi supaya ini tidak menjadi sendiri-sendiri, tapi satu kesatuan yang dimana budaya itu bisa juga diterapkan dalam core value kita, kan begitu. Nah, maka Suster, Bapak, Ibu, kami hanya merajut, ya, kesempatan kami 3 hari itu merajut. Maka untuk kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan lagi yang kemarin sudah kami paparkan. Jadi supaya menyingkat waktu, jadi saya tidak akan memaparkan yang sudah tertulis kemarin, tapi saya hanya akan memaparkan yang tambahan dari kami. Jadi seperti tulisan dari Driar Kara itu kemarin juga kita buat, sosiologis antropologis juga sudah kita buat,
kemudian itu juga kemarin sudah kita buat. Lalu kita di sini akan merajut, suster. Jadi mengapa core value itu kita temukan, kemudian budaya-budaya itu kita pilih. Jadi kita tambahkan di sini, suster, Bapak, Ibu, bahwa pendidikan pada masa kini itu kan memasuki era abad 21 dengan sasaran peserta didik yang termasuk dalam generasi Z. Bukan lagi generasi milenial. Generasi Z itu memiliki karakter yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Teknologi yang semakin maju dan internet yang begitu pesat itu membuat generasi Z ini sudah merasakan banyak kemudahan dari segi fasilitas, akses, dan juga kestabilan finansial keluarga. Sehingga tidak heran jika generasi ini sekarang tumbuh menjadi anak-anak yang jauh lebih pintar, berprestasi, dan sehat. Nah, generasi Z yang terlahir kisar tahun 95 sampai 2010 itu sudah sangat familiar terhadap penggunaan berbagai teknologi maju. Bahkan berbagai teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kemudian penggunaan gadget dalam kehidupan manusia itu layaknya dua mata pisau. Lah, ini yang kami suster. Jadi suster, Bapak, Ibu, ini yang kami ingin tekankan, ya, bahwa menjadi layaknya dua mata pisau. Di satu sisi penggunaan gadget itu mempermudah segala aktivitas manusia. Selain itu juga dapat memperoleh informasi atau berita dari berbagai negara secara instan dengan menggunakan internet. Nah, di sini pada beberapa artikel tentang teknologi menyebutkan berbagai dampak positif. Ya, itu dampak positifnya. Kemudian nah, di sisi lain, karena tadi dua mata pisau, di sisi lain, penggunaan gadget juga memiliki pengaruh negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, terutama pada tumbuh kembangnya anak. Nah, pengaruh negatif tersebut dapat mempengaruhi fisik maupun perkembangan pola pikir. Nah, satu dampaknya itu adalah terjadinya degradasi karakter dan budaya pada anak. Jadi pada intinya, suster, Bapak, Ibu, kita ingin merajut, maksudnya menjahit, ya, dari apa yang kemarin kita dapatkan, ya, dari ada filosofi, kemudian core value, budaya, itu di mana toh, kemana toh korelasinya, begitu. Jadi kami hanya akan mendapatkan, ya mungkin menurut kami itu sederhana, tetapi sederhana yang mendalam, begitu, suster. Jadi di sini kita dalam kurikulum ini kami akan memperdalam karakter anak dan bagaimana anak itu bisa berbahasa dengan baik itu. Jadi baik itu bahasa Indonesia, baik itu bahasa Inggris maupun terutama lagi bahasa Jawa. Karena kita berada di Kota Semarang, di Jawa, ya. Maka anak-anak sekarang itu budaya berbahasa Jawa itu sudah luntur. Nah, padahal budaya Jawa, bahasa Jawa itu punya unggah-ungguh yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tidak mengecilkan arti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi artinya bahwa bahasa Jawa ini perlu kita uri-uri, begitu. Nah, ini yang menjadi titik penekanan kami di sekolah kami, seperti itu. Nah, maka dengan seperti itu kami rajut dengan core value yang kemarin kita dapatkan, dengan budaya lokal yang ada di Kota Semarang yang kemarin sudah kami paparkan, begitu, suster. Jadi dalam 3 hari ini kami memang ingin benar-benar bahwa teman-teman saya dan teman-teman itu mantap melangkah untuk menggunakan kurikulum ini, begitu, suster. Jadi tidak gerambiang, tapi benar-benar mantap
seperti ini, saya harus berjalan seperti ini, dan ini benar-benar bisa kita lakukan. Gitu. Nah, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan bahwa proses inilah yang membuat budaya lokal menjadi semakin hilang atau tersingkir. Anggaplah bahwa budaya lokal itu tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Itu menurut anak-anak muda yang beralih dengan budaya barat. Nah, maka salah satu hasil budaya lokal yang sudah luntur itu adalah penggunaan bahasa Jawa tadi yang saya sampaikan, Suster, dalam kehidupan sehari-hari. Saya cerita, Suster, Bapak Ibu, ada putranya guru kami itu baru kelas SD. Tetapi karena diolah dengan baik, orang tua, kemudian dari keluarga ada dukungan, maka bahasa Jawanya luar biasa. Kadang-kadang kita kan kita menanyakan, "Dek, sudah makan?" "Sampun." Itu anak-anak itu anak kecil SD itu sekarang sudah tidak, mungkin sudah lupa, atau karena kita lebih pada itu jadi nyes gitu ya, Suster ya. Ya. Nah, ini yang nanti akan kita garap di situ, Suster, Bapak Ibu. Jadi kita akan menggarap di bagaimana anak-anak itu bisa berkarakter, kemudian juga menggunakan bahasa yang baik dan benar, terutama dalam bahasa Jawa. Begitu. Itu yang kami olah selama 3 hari, Suster, Bapak Ibu. Kami hanya ingin memantapkan bahwa apa yang kami tulis itu betul-betul bisa kita kerjakan, betul-betul kita laksanakan, dan itu akan mengubah karakter anak-anak didik kita. Meskipun mungkin bertahap ya, Suster, tidak bisa langsung bisa berubah, tapi paling tidak kita memberikan atmosfer pada anak-anak. Begitu, Suster, dan beberapa yang belum terisi, mungkin saya nanti minta masukan pada Bapak Ibu yang lain, sekolah yang lain, tentang tadi ya, Suster, tentang project based living dan buku. Ini saya juga belum menuliskan karena saya juga agak kesulitan kami waktu itu. Suster, bentar. Buku hampir terakhir kok, hampir halaman terakhir ya. Coba. Mungkin Bapak Ibu sudah menuliskan itu, bisa. Ini tadi ya, Suster. Ini tadi yang bahasa Jawa tadi, moto kami kan menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini harapannya nanti bahwa bahasa Jawa itu juga akan menjadi budaya bagi warga sekolah, begitu, untuk bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Begitu. Kemudian yang masih kosong saja, Suster, itu yang kemarin kami hanya itu yang kami olah. Nah, desain buku, Suster, Bapak Ibu, kami yang masih kesulitan lagi di desain buku ini diisi apa, itu yang saya masih menjadi pertanyaan dari kami. Jadi desain buku ini mau diisi bagaimana dan apa. Begitu, Suster, paparan dari saya, dan mohon nanti bisa memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan dari draft kurikulum SMP Maria Goretti yang disebut dengan kurikulum Dius Providibit. Begitu. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Retno. Bagaimana, mungkin kita coba diskusikan bersama ya, karena masing-masing kan punya, ya istilahnya kita ini semua kan sudah mendekati bagus lah, mendekati selesai di dokumen kurikulum kita ini. Maka mungkin lebih bagus kita langsung tanya Bapak Ibu guru mendiskusikan ini supaya selesai. Mungkin nanti karena kesulitan setiap sekolah itu saya pikir berbeda. Ya. Jadi supaya tidak ada yang tertinggal, para Bapak dan Ibu, mari kita memberikan tanggapan kepada apa yang sudah dibagikan
Ibu Retno dari Sekolah Maria Goretti. Mungkin kita bisa memberi masukan, sekaligus juga kita bisa menunjukkan di manakah kita mungkin mencari, seperti tadi buku mengenai apa itu ya, project-based living. Apakah 4 sekolah yang lain sudah menemukan sumbernya atau bagaimana gitu. Lalu yang pertama, tadi kan orang ibu dari apa terutama mau menekankan atau mau mengembangkan bahasa Jawa ya Bu ya. Ya, bahasa Jawa dan karakter, Suster. Oke. Lebih pada iya. Ya, saya orang Batak. Tapi maksud saya begini, kan memang di bahasa Jawa itu kan ada tingkatan bahasa ya Bu ya. Ya, betul. Nah, maka ketika anak tidak tahu itu, maka saya pikir otomatis dia kehilangan apa ya? Mungkin nggak persis bisa kita katakan kehilangan, tapi agak-agak terancam lah ya, karena soal mungkin budaya kehalusan atau apa yang ada di Jawa sopan santun ya Bu ya. Karena kalau dia bisa bahasa Jawa, apalagi dengan 3 tingkatannya itu, pasti dia akan sudah terlatih mengatakan dia pakai ini kepada siapa. Ya. Pakai bahasa yang ini kepada siapa, maka ini otomatis akan melatih, membentuk atau mengembangkan karakter tertentu. Sekaligus juga di situ saya pikir sudah dia bisa berpikir kritisnya juga terlatih di situ ya kan Bu. Ya. Jadi kalau saya boleh tanya Bu, kira-kira bagaimana dilakukan ini yang sudah dirancang dalam kurikulum kita, bagaimana ini pengembangan bahasa Jawa itu akan dilakukan supaya itu kembali dihidupkan sehingga anak-anak yang lulus dari SMP Maria Goretti itu bisa bahasa Jawa begitulah, bisa mengerti atau bisa menggunakan juga bahasa Jawa itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada begitu. Kira-kira seperti apa gitu Bu? Rancangan kami begini, Sister, bahwa nanti dalam 1 minggu kita memang ada hari-hari tertentu menggunakan bahasa dan juga zona bahasa, Suster. Ya, jadi karena kalau nanti satu sekolahan kita pakai bahasa misalnya bahasa Jawa semua, kadang-kadang anak kan belum semuanya fasih. Nah, maka ada zona bahasa. Jadi seandainya nanti anak tersebut masuk di daerah tersebut, ya harus menggunakan bahasa Jawa kalau pada saat bahasa itu adalah bahasa Jawa. Itu awalnya seperti itu, Suster. Karena itu untuk melatih dulu, meskipun anak-anak nanti ada ketakutan begini, pasti anak-anak akan menghindari zona itu, zona daerah itu, karena daerah itu nanti saya harus bahasa Inggris, saya harus bahasa Indonesia, saya harus bahasa Jawa. Tapi saya pikir itu awal-awal seperti itu, nanti kalau sudah terlatih itu mungkin akan terbiasa. Itu satu. Yang kedua, kami juga menggunakan begini, Suster, lewat budaya-budaya tadi, Suster. Jadi lewat budaya-budaya, lalu kita memang di dalam pelajaran kita terintegrasi, kita nggak bisa memasukkan langsung. Memang ada pelajaran bahasa Jawa khusus, itu ada. Jadi terintegrasi. Kemudian yang kedua itu berkolaborasi, Suster. Jadi nanti ada proyek, di mana proyek itu dikerjakan secara kolaborasi antar mata pelajaran. Dengan itu, kalau itu proyek Yesus, kalau sehari-harinya tadi menggunakan zona tadi. Nah, proyek itu nanti kita punya materi kemudian anak-anak bisa menuliskan dalam bahasa Jawa dan sebagainya. Begitu, Suster. Iya. Kira-kira yang seperti kalau zona itu seperti apa itu kira-kira? Zonanya ada daerah seperti apa itu dibuat? Nah, misalnya begini, Suster, tempat kami itu kan blok-blok begitu ya, Suster ya. Ada blok sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian depan kami itu muter. Muter. Sekolah kami itu posisinya muter lah. Nanti misalnya untuk minggu ini mungkin kita akan zona bahasa Indonesia ada di sayap kanan. Oke. Ya, nanti yang di sayap kiri bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Nah, jadi anak ketika berada atau masuk di zona sebelah sisi kiri, ya dia harus menggunakan bahasa itu. Begitu, Suster. Kira-kira seperti itu gambarannya, zonanya.
Nggih. Artinya dia dalam situasi rileks, mungkin istirahat atau seperti apa gitu ya, Iya, Bu, ya. betul ya. Iya, Jadi iya. pada saat komunikasi di luar, tapi kalau pembelajaran ya kita tetap masih Bahasa menggunakan Indonesia. bahasa Indonesia ya, kecuali di pelajaran bahasa Jawa ya. Itu pun harus ditranslate juga ke bahasa Indonesia. Oh, iya. Nggih. Bu, Iya, Bu Suster. sebetulnya kalau di tempat saya ini sebenarnya kalau dikatakan secara geografis tanah ini sebenarnya daerah Melayu ini, ya kan. Tapi siswa kami tidak ada orang Melayu. Justru siswa kami itu orang Batak. Tapi Bataknya pun bermacam-macam. Batak itu kan ada 6. Nah, yang di sini itu mayoritas 3 Batak, Toba, Karo, dan Simalungun. Nah, ini kalau membuat bahasa itu agak susah kami, karena beda bahasa Batak Toba, beda bahasa Batak Simalungun, beda bahasa Batak Karo. Nah, kalau memang untungnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahasa Jawa semua kan, Bu. Iya. Meskipun betul. ada dialeknya mungkin Meskipun iya dialeknya beda. Jawa iya. Timur, Jawa Timuran dengan Jawa Tengah, Solo beda ya kan, Bu. Beda. Ya. Tapi muridnya Ibu nggak ada Tionghoa? Ada, Suster. Oh, Ada. Ya, Cuma, ada. tapi itu kayaknya kalau saya kesanku, Chinese yang di sana itu kan semua tahu bahasa Jawa. Iya. Kalau Tahu Medan karena memang bisa dimengerti, dia sangat heterogen di sini sehingga tidak begitu ada bahasa yang bisa menjadi yang semua tahu gitu. Ya Chinese di sini pakai bahasa mereka, Chinese Hokkien itu seperti itu. Kalau Bataknya pakai Batak, tergantung Bataknya dia apa seperti itu. Jadi memang agak susah kalau dari segi bahasa. Tapi kalau yang di Jawa kelihatannya tidak terlalu seperti kami masalahnya seperti itu. Ya. Sebetulnya begini, Suster, itu lebih pada bagaimana bahasa Jawa itu kan memang ada unggah-ungguh ya, Suster ya. Jadi kita lebih pada menanamkan karakter anak, bahwa anak itu nanti bisa, saya itu menghargai orang tua, saya ini harus, sebetulnya lebih pada itu nanti, arahnya sampai pada itu. Jadi tidak hanya bahasanya saja, tapi arahnya sampai pada bagaimana karakter anak ini terbangun lewat itu. Begitu, Suster. Sopan santunnya ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, santunnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian tadi mungkin soal desain bukunya seperti apa ya kan? Itu tadi Ibu tanya ya kan? Iya, betul, Suster. Yang dimaksudkan. Kalau saya yang mengerti, tapi mungkin Bapak Ibu nanti yang lain silahkan bisa memberi masukan kan. Kalau saya berpikir bisa ditampilkan sekali lagi, Bu. Kan ada itu core values. Kemarin itu dikatakan Pak Heri, kalau core values itu kan nanti itu dari yayasan. Jadi ada buku katakanlah apa yang menjadi core values kita. Kalau di Maria Goretti ada 3 ya, Bu ya. Iya, ada 3. Mencinta sesama, mencintai Tuhan ya, Bu ya. Lalu cinta alam. Beriman pada Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai alam ciptaan. Ya, ini Suster, sudah saya. Nah, itulah. Kalau ini katanya kemarin kan dia lebih kepada ini dari punya yayasan ini, yang core values yayasan itu. Jadi yayasan sudah punya buku, misalnya cakupannya itu seperti apa, termasuk sumbernya dari mana, sudah ada. Ini harusnya di yayasan ini, core values yayasan ini kan, Bu. Kemudian buku core value yayasan dan itu pun harus sudah dalam bahasa pendidikan, bukan lagi bahasa murni mungkin konstitusi atau dari mana sumbernya. Sehingga kita bisa membuat ini sebagai sebuah sumber resmi. Lalu supaya semua unit di bawah yayasan itu mengerti apa artinya core values itu. Kan orang bisa ketika dia mencintai sesama, beriman kepada Tuhan, kan itu bisa mempunyai definisi masing-masing sesuai dengan nilai intinya kan, Bu. Beriman kepada Tuhan
bisa berbeda diartikan oleh mungkin setiap lembaga. Bukan soal benar, yang ini benar, ini salah, bukan itu. Tetapi sama dengan misalnya dengan mencintai sesama, persisnya kita yang mana yang mau kita katakan. Kan ada banyak bentuk mencintai sesama. Kan Bu? Ada banyak bentuk mencintai sesama, tapi untuk Yayasan Marsudi ini, apa yang persis dimaksudkan dengan mencintai sesama? Atau mencintai alam, sama seperti yang saya katakan. Kalau saya dari Kongregasi Suster Santo Yosef, spiritualitas kami adalah kesecitraan. Kami juga mencintai alam. Beda kan Bu? Tapi kalau Fransiskan mencintai alam itu dengan cara memperlakukan semua ciptaan yang lain sebagai saudara. Karena kita sama-sama ciptaan, begitu kan Bu? Nah, sedangkan kami mencintai alam karena alam itu diciptakan untuk kita. Itu sebagai bentuk dari pro-life. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dia udah harus kita di dalam buku itu sudah harus didefinisikan apa yang kita maksudkan dengan beriman kepada Tuhan, kemudian mencintai sesama, kemudian lalu mencintai alam ciptaan. Di situ sudah semua harus jelas itu, sehingga kita bisa membantu guru-guru kita atau semua guru, pengajar, staf pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di unit-unit kita itu bisa mengerti apa sih artinya core values itu. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan keutamaan Santo Santa. Kalau Fransiskus misalnya persaudaraan, ya, persaudaraan, kesederhanaan barangkali. Itu maksudnya apa? Cakupannya sampai di mana? Lalu bagaimana ini akan kita tampilkan dalam praksis hidup kita sebagai penghayat spiritualitas Fransiskus itu, yang meniru semangat Bapak Fransiskus. Kemudian buku budaya yang diangkat, seperti orang ibu dari tari Semarangan ya? Bukan, Sister. Itu kalau kami kan warak ngendok, dugderan itu. Ya, nah itu dia. Ya. Jadi kan sama lah misalnya, supaya semua orang mengerti yang mana, apa maksudnya itu budaya lokal yang kita angkat itu, itulah yang harus kita bukukan. Artinya sudah kita harus pakai sumber-sumber. Lalu bagaimana mungkin penelitian itu kita gunakan menjadi sumber kita, dan itu kita masukkan semua dalam frame yang dalam buku yang sudah kita tuliskan itu, sehingga semua mengerti. Dan ya nanti supaya kita sama-sama menerapkannya dalam proses pelaksanaan kurikulum yang sudah kita susun bersama. Saya pikir begitu. Barangkali Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan begitu untuk saling membantu kita Bapak Ibu. Karena di sini kan kita sama-sama ya diskusi, kita narasumber bersama-sama kita sekarang. Dipersilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberi masukan, memberikan tanggapan untuk saling menguatkan satu sama lain. Saya hanya begini, Suster, dalam desain buku ini, apakah kita perlu membuat di dalam ini itu sedetailnya, karena memang saya pernah membuat buku Kemarsudian, saya termasuk pembuat tim, ya, tim pembuat buku Kemarsudian. Itu kan sangat detail begitu loh, Sister. Lah, apakah di sini akan dituliskan seperti itu atau hanya poin-poinnya saja begitu? Oke, kalau saya merasa Bu, semakin lengkap, semakin isinya bisa dipahami oleh orang lain. Maka semakin detail kita bikin, semakin operasional dia, semakin bisa dimengerti orang lain. Kalau dia poin-poin kan belum tentu bisa dia apa. Jadi kalau dia menjadi buku, menjadi bacaan, menjadi bahan literasi yang lengkap, saya pikir justru sangat menolong. Itu menurut saya.
Silakan Bapak Ibu, silakan berkomentar, mari kita saling menolong. Ayo. Pak Leo. Ya, Bapak Ibu, Pak mungkin Suroto saya masih gambaran saya kalau itu Iya. lengkap, desain buku itu lengkap, ya. itu bisa jadi dokumen kurikulum kita itu cukup tebal sekali. Ya, Apakah tidak mungkin desain buku ini kita sendirikan, begitu loh, Suster? Jadi misalnya itu menjadi lampiran gitu, itu mungkin nggak? Nah ini kita diskusikan, karena kalau tadi lengkap seperti itu memang cukup banyak, cukup ini, Suster. Oke. Ya, itu yang saya tanyakan, apakah itu ataukah itu, Suster? Oke, baik Ibu, saya mengerti maksudnya Ibu. Saya pun memang belum pernah terpikir ke sana bahwa desain buku itu harus ada dalam kurikulum itu. Saya belum terpikir ke situ. Memang kemarin kan kalau Mas Hendy itu yang bercerita bukunya mereka, tapi penggalian nilai sih yang sampai 900 halaman ya. Bukan dokumen kurikulumnya. Nah, saya belum tahu kalau itu Bu, apakah dia akan kita pisahkan atau ada di dalam, memang akan sangat tebal kalau dia ada di dalam dan selengkap itu ya. Kalau sampai bagaimana menurut Bapak Ibu? Suster, mohon Ya, silakan izin Bu untuk Astri. ini saja saya berpendapat sih. Kalau saya melihat ini dari kalimat yang ada di sini itu, buku ini dibuat sebagai buku induk, sebagai salah satu sumber utama dalam penanaman budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Nah, artinya kalau saya membaca ini, buku ini terpisah dari desain kurikulum, naskah kurikulum ini, Bu. Jadi yang dicantumkan di sini, kalau menurut saya, ini konsep keterkaitannya. Jadi buku antar satu buku dengan yang lain itu dikaitkan hubungannya apa? Membentuk narasi begitu. Kemungkinan seperti itu kalau tidak salah membaca, ya mungkin ada pendapat yang lain. Bapak Ibu, monggo silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Suroto bagaimana? Belum kedengaran suaranya dari tadi. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu. Mohon maaf terlambat. Nggak apa-apa, Pak. Suster, di tempat kami mengenai desain untuk buku ini, Suster ya. Iya, Pak. Memang kami sudah punya buku kalau di ada Kemarsudirian, Paling Dulu dan juga Kepangduluran dan sebagainya. Kami ada buku Lentera Hati yang nantinya itu menjadi bagian buku induk kami yang dulu-dulu kami membuat buku Lentera Hati itu memang juga dasarnya dari karisma spiritualitas dan juga sejarah yayasan dan juga Santo Yohanes 23. Tetapi saat ini kan kami lebih kerucutkan lagi. Dulu kita di buku Lentera Hati itu di Yayasan PAK khususnya SMP Yohanes 23 kan banyak keutamaan, nilai-nilai inti dan keutamaan. Nah, saat ini kami sudah mulai mengerucut dengan 4 nilai inti yang sudah dalam bentuk naskah akademik maupun yang nanti diterjemahkan di dalam bentuk desain perencanaan kurikulum TOP ini. Maka kami nanti mengambil 4 saja: kasih, cerdas, kreatif, dan berkarakter itu. Dan kami masih punya buku yang memang buku Lentera Hati yang memang kami jalankan untuk pendidikan karakter ini satu minggu sekali kepada anak-anak. Ada jamnya dan sebagainya. Itu yang mungkin bagi kami yang jalankan, dan apakah itu juga menjadi bagian dari buku induk kami setelah itu. Kalau kami saat ini ya bergerak di posisi kami nanti besok ke depan ini membicarakan mengenai naskah kurikulum dengan
yang harapannya di grup ini atau di POP ini ada tambahan standar mutu perilaku dari 4 nilai itu harus diterjemahkan dengan segala tujuan dan action itu yang menjadi pemikiran kami. Akhirnya nanti itu saja sudah menjadi cukup berat, cukup banyak, mungkin jadi agak tebal karena satu nilai inti dengan nilai keutamaan itu turunnya saja di indikator yang sangat banyak seperti itu. Jadi sementara mungkin seperti itu, Suster. Jadi kalau saya melihat Bu Retno sudah jauh sekali, sudah sampai action dan sebagainya. Kami belumlah sampai ke sana. Kita semampu kami step-stepnya supaya kami tidak terlalu bentoyong. Maksud saya kami seperti itu. Ya, ini. Sementara itu, Suster. Oke, baik. Ibu. Baik, terima kasih Pak Suroto. Masing-masing punya di bagian sana Bu Retno sudah memenuhi, tapi seperti tadi Pak Suroto belum dengar tadi Bu bahwa bagian dari project based living belum menemukan Pak. Bagaimana definisinya, bagaimana sintaknya mereka belum. Sama, Suster. Bagaimana Bu? Sama. Kamu juga sama. belum. Oh, belum juga. Belum. Mungkin nanti dari Maria Mediatrix kelihatannya. Soalnya nggak ada yang bilang Pak Ari kami belum ya. Pak Ari ya, saling menolong. Iya. Oke. Pak Ari ada komentar nggak tentang yang dikatakan mengenai buku itu, Pak? Tentang buku Suster ya, iya, Pak. desain tadi ya. Itu kalau saya pribadi ya cenderung memang terpisah ya sebagai lampiran, Karena kalau membayangkan buku itu nanti tebal sekali, melihat saja sudah malas membaca. Jadi saya pikir kalau naskah kurikulum ya mestinya cukup seperlunya saja. Yang bisa dijadikan lampiran ya dijadikan lampiran gitu. Itu saya kira itu saja, Suster. Ya begitu Bu Retno, mungkin jawaban dari kita semua. Nanti ya mudah-mudahan kalau penyempurnaan dari narasumber kita kan masih ada waktu bertanya kepada mereka. Baik. Terima kasih, Suster. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut berarti ke sekolah Maria ke MM. Ya begitu ya Pak. Nah, silakan Pak Ari. Baik, Bapak Ibu, terima kasih dari kami. Nanti Pak Damar yang akan menyampaikan. Pak Damar ada ya ini ya? Ya ada. Ada ya, baik. Supaya nanti jam 4 bisa selesai, langsung saja Pak Damar, monggo. Pak Damar, silahkan. Ya, saya langsung ke tadi sekaligus menjawab tentang project based living ya. Kebetulan kami menemukan itu hanya satu juga. Jadi dari sekian banyak bisa lebih keras sedikit. Ya, agak suaranya seperti jauh sekali loh Pak. Iya. Iya. Bentar, setting dulu Suster, bentar. Oke Pak, oke. Bagaimana? Cek. Sudah lebih keras, Suster? Sudah Pak, sudah. Iya. Terima kasih. Saya langsung ke tadi project based living, Suster. Iya. Karena kebetulan kami dari sekian banyak sumber itu juga hanya menemukan satu. Dan kebetulan sepertinya itu cocok dengan yang kemarin dibahas oleh narasumber karena ada istilah scaffolding juga. Nah, ini sebentar. Saya bukakan dulu.
Ya, saya bukakan langsung dari sumbernya ya, Suster ya. Oke, Pak, oke.